Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan kakak Uli Setianingsih. Dan kakak di sini masih membahas mengenai seputaran kartu prakerja. Jadi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa ya tekan tombol subscribe di sini nih, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar ada notifikasi ketika kakak upload video masuk ke HP kalian. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ya, biar kakak lebih semangat lagi bikin videonya. Kali ini kakak membahas mengenai kartu prakerja, tapi kakak lebih membahas ke 5 masalah yang sering muncul di kartu prakerja dan solusinya. Di sini kakak kasih solusinya ya, yang sering muncul masalahnya dan ada solusinya gitu. Oke? Nah, yang pertama ini kakak membahas mengenai pendaftaran. Jadi, kalau di pendaftaran ada beberapa yang membuat masalah, tapi solusinya ada kok. Yang pertama gitu ya, kalau di solusi pendaftaran, kalau kita mendaftar Gmail ya, kita masukkan Gmail untuk verifikasi pada saat pendaftaran prakerja, kan harus masuk di Gmail tuh verifikasinya. Nah, jangan bingung. Kalau misalnya kita kan nggak tahu mana sih verifikasinya kok nggak masuk gitu ya. Sebenarnya bukan nggak masuk, solusinya masuk gitu ya. Solusinya kalian lihat di spam atau di promosi gitu. Cuman 2 aja. Kalau nggak ada di kota masuk, kalian lihat di spam atau di promosi. Nah, kalian tinggal klik di sana aja gitu. Oke? Yang kedua, masalah pendaftarannya, ketika kita upload KTP, nah KTP itu kan gagal, selalu bilang ulang kembali, unggah foto KTP. Tapi masalah gagal bukan gagal apa ya, bukan karena kita, kecuali kita yang lebih dari 2 MB. Tapi kalau di bawah 2 MB kita masukkan masih juga gagal. Nah, kalian tunggu dulu sejenak ya, beberapa jam, dan tunggu normal, karena ketika kita di bawah 2 MB kita upload foto KTP ternyata masih nggak mau masuk. Nah, kalian tunggu karena itu servernya down ya, karena mungkin kebanyakan yang make jadi servernya down. Tapi insya Allah mungkin beberapa jam atau sehari ya dia akan normal kembali gitu. Nah, kecuali kalian lebih dari 2 MB. Kalau lebih dari 2 MB itu memang gagal gitu, pokoknya di bawah 2 MB ya. Kalau masih gagal, kalian tunggu, itu bukan masalah dari kalian, tapi solusinya tunggu servernya kembali normal gitu. Oke? Nah, kalau masalah pada saat pendaftaran kode OTP nggak masuk, nah pertama itu nomor kalian nggak aktif ya, jadi nggak masuk gitu. Kedua, itu nomor kalian nggak terdaftar di pusat ya, jadi ya daftar dulu lah ya, mana tahu masuk gitu. Nah, ketiga, yang gak salah total, kalau misalnya nggak mau masuk juga ya, padahal udah terdaftar ya, maksudnya kartunya udah terdaftar tapi nggak masuk juga, kalian ganti nomor HP, insya Allah masuk. Itu solusinya ya, jadi ganti langsung nomor HP, jangan nunggu kode OTP-nya, karena kan mendaftar kartu prakerja kan berbatas waktunya ya, hanya beberapa hari. Jadi kalau nggak mau masuk kode OTP-nya, ya udah. Kalau misalnya nggak aktif tentu nggak masuk ya. Kalau kalian aktif ya udah nggak masuk juga. Kedua, kalau nomor kalian nggak terdaftar nggak masuk wajar. Tapi kalau nomor kalian nggak terdaftar di pusat ya, udah terdaftar tapi nggak masuk juga. Nah, solusinya ganti nomor HP biar masuk kode OTP-nya gitu. Oke? Dan pada saat mendaftar itulah masalah yang sering muncul gitu. Oke? Semua solusinya ada. Oke, kita masuk yang kedua. Nah, yang kedua, masalah pelatihan. Nah, ada yang bingung Kang, kok pelatihan aku nggak masuk sih vouchernya gitu ya. Nah, bukan nggak masuk ya, kadang karena banyak yang mendaftar gitu ya, kadang banyak yang mendaftar atau pelatihannya habis gitu. Kayak kemarin itu aku udah pernah nyoba itu pembelajar komik di sekolah desain, itu vouchernya habis di aku coba beli di Bukalapak, jadi vouchernya udah habis gitu, jadi nunggu lagi gitu, atau boleh tukar gitu. Jadi kalau habis tunggu sejenak dulu, jadi kita boleh melapor di tempat kita membeli pelatihan. Di situ ada dicantumkan email atau nomor HP yang bisa dihubungi kalau masalah vouchernya gitu. Oke?
Nah, jadi jangan bingung kalau misalnya voucher nggak masuk. Kalian udah beli voucher tuh pelatihannya kan, ternyata vouchernya nggak ada. Kalian lihat dulu di misalnya kalian beli di Bukalapak nih, di tempat kalian beli pelatihannya di Bukalapak misalnya, atau Tokopedia di Bukalapak deh. Nah, kalian lihat di transaksi, ternyata di transaksi nggak ada juga. Biasanya dia masuk ke email, kalau kita udah beli pelatihan masuk ke email gitu. Nah, di email juga nggak ada. Kalian cari dulu di spam atau di kota masuk atau di promosi, ternyata nggak ada juga gitu. Nah, solusinya kalau nggak ada juga semua ya, kalian udah cari, kalian hubungi pihak dari tempat kalian membeli. Misalnya kalian membeli di Bukalapak, nah kalian lapor di Bukalapak kenapa vouchernya nggak muncul. Kedua, kalau misalnya nggak di situ ya, kalau nggak dibalas atau respon, kalian boleh lapor di tempat pelatihan. Misalnya kayak aku beli di sekolah desain ya, kayak kemarin nggak ada vouchernya, ada tapi nggak bisa masuk kelas gitu ya, atau nggak bisa masuk di kelas yang udah kita beli pelatihannya. Kalian boleh lapor di pihak misalnya sekolah desain ya, di pihak sekolah desainnya. Nah, di sana kan dicantumkan pada saat kita membeli pelatihan, di sana udah dicantumkan syarat dan ketentuannya. Kita belinya ada hubungi kontak ini atau emailnya. Kalau nggak ada juga, pas kita membeli nggak ada pelaporan tempat kita melapor, kalian cari di internet apa aja nomor alamat email yang tempat kita beli pelatihan gitu. Oke? Nah, itu solusinya. Jadi jangan cari dulu. Nah, kalau nggak ada sama sekali baru kita lapor. Hubungi pihak dari pelatihan atau pihak dari tempat kita membelinya. Oke? Nah, ada juga yang masalah ketika yang itu aku bilang tadi, ketika kita membeli pelatihan, vouchernya ada, terus kita mau tukar nih, dia selalu bilang kadaluarsa gitu, kode nggak berlaku. Nah, ada dua kemungkinan kalau nggak berlaku. Pertama, kalau memang yang udah tahu kan kode itu nggak boleh dikasih tahu sama orang ya, karena kalau orang tahu dia bisa masuk ke dengan voucher yang kita beli gitu, dia ikut pelatihan tapi dengan voucher yang kita beli ya. Jadi itu nggak ada solusinya ya kalau orang yang nggak bertanggung jawab udah ngambilnya gitu vouchernya. Nah, yang kedua itu vouchernya ketika kita masukin nggak bisa ditukar ya, atau kadaluarsa, padahal nggak digunakan sama sekali gitu, atau orang itu nggak ada tahu sama sekali mengenai kode itu, tapi kita masuk dia nggak muncul gitu. Itu solusinya, kalian vouchernya udah ada kan, kalian bisa lapor di pihak pelatihan yang kalian beli. Misalnya kalian beli di Getty gitu ya, kalian lapor kenapa vouchernya nggak bisa ditukar, atau lapor juga di Bukalapak kenapa vouchernya kadaluarsa gitu. Oke? Nah, ada juga pada saat pelatihan sering muncul masalah. Misalnya kita udah beli nih, kayak aku kemarin udah beli pelatihan, tapi nggak muncul di beranda sekolah desain gitu kan. Vouchernya udah masuk, tapi di beranda sekolah desain itu nggak muncul pelatihannya. Aku harus membeli ulang pelatihannya. Jadi ketika aku membeli pelatihan ulang, tentu kan bayar lagi gitu kan, nggak bisa gratis lagi, karena kita harus menyudahi yang udah kita beli dulu, baru kita boleh pelatihan yang lain gitu. Oke? Jadi kalian tinggal lapor kayak di tempat sekolah desain itu ada tempat bubble gum ya, kayak bubble gitu. Bubble itu tempat kita ngadu gitu. Kalau misalnya ada masalah-masalah apa ya mengenai di prakerja, atau pelatihan nggak bisa dibuka, atau videonya nggak bisa dibuka, atau pertanyaannya error, atau udah kita nyelesain sertifikatnya gitu ya, tapi nggak muncul gitu. Nah, di situ ada bubble gitu, tempat pelaporan. Nah, kalau di tempat pelatihan lain, kalau nggak ada pelaporan gitu, di situ lihat lapor lewat email atau WA atau calling gitu. Itu ada dibuat di setiap pelatihan untuk dihubungi gitu. Itu aja solusinya. Kalau nggak mau muncul, udah kita beli pelatihan udah masuk tapi pelatihannya nggak ada, kalian lapor di pihak pelatihannya. Oke? Nah, di situ udah dicantum kok. Oke, yang pada saat pelatihan rasanya itu aja ya yang sering ada masalah, menukarkan vouchernya nggak masuk, terus videonya nggak muter gitu ya. Apalagi pas kita masuk di beranda pelatihannya nggak ada. Zoom juga, webinar Zoom misalnya kita udah masuk ternyata nggak bisa masuk gitu. Nah, solusinya cuma satu aja. Kalau di pelatihan nggak ada voucher gitu ya semuanya tadi,
Solusinya satu, kalian hubungin pihak dari tempat kita membeli seperti Bukalapak ya, atau tempat kita pelatihan seperti yang aku bilang tadi, pelatihan di mana, di Getty atau di sekolah desain. Kalian hubungi orang itu. Nah, kalau orang itu udah ngasih tanggapan mengenai pelatihan ya udah, itu udah selesai. Oke? Terus ada juga pelatihan itu yang muncul, misalnya kita membeli pelatihan gitu ya, terus misalnya aku beli di Skill Academy nih, terus di Skill Academy masih aktif nih, ternyata pada saat di Skill Academy atau mengenai YouTuber ya, kita udah selesai gitu, udah dapat sertifikatnya, udah masuk juga gitu sertifikatnya ya, pada saat pelatihan udah selesai semua, udah 100 progresnya gitu. Ternyata pada saat di dashboard prakerja kalian nggak ada gitu ya. Terus kalian mau membeli pelatihan juga kalau udah selesai. Nah, kalian boleh mencoba membeli pelatihan, kalau bisa dia membeli lagi karena kalian udah selesai ya, walaupun bacanya masih aktif. Kan kalau pada umumnya kalau masih aktif kita tidak bisa membeli pelatihan. Ternyata dia masih aktif keterangan, tetapi pada saat kita membeli pelatihan udah selesai ya. Nah, kalian boleh membeli pelatihan lagi gitu, yang kedua. Nah, kenapa yang kedua saya bilang? Karena yang kedua itu, nah ketika kita menyelesaikan pelatihan yang kedua ternyata lolos gitu ya, terus sertifikatnya langsung masuk di dashboard ya, walaupun yang pertama nggak ada, sertifikatnya belum ada, terus yang kedua kita beli pelatihan masuk, udah selesai ya, keterangan selesai, terus sertifikatnya masuk, terus kita beli lagi pelatihan ketiga, masuk juga. Nah, insentifnya akan masuk juga, walaupun yang pertama belum selesai, tapi ketika yang pertama itu masih keterangan aktif, terus kita membeli pelatihan kedua bisa gitu ya, terus selesai keterangannya dan dapat sertifikat di dashboard kita, itu akan muncul insentif walaupun enggak yang pertama selesai ya, yang keterangan di dashboard, padahal kita udah selesai tapi nggak masuk di dashboard. Nah, kalian lanjut aja kedua gitu ya, karena supaya sertifikat yang kedua ini, misal kita cari yang mudah, langsung keluar di dashboard. Nah, karena kalau udah keluar di dashboard, otomatis intensif kalian juga cair gitu, akan masuk di dashboard kalian. Walau bukan jadi patokan yang pertama lolos ya, karena kalau udah kalian menyelesaikan pelatihan yang pertama, kalau belum masih aktif, kalian beli aja, coba aja beli di pelatihan kedua. Karena aku udah coba kemarin, udah beli pelatihan kedua, ternyata yang kedua itu nggak langsung selesai gitu, nggak ada masalah, padahal yang di atas keterangannya masih aktif, yang kedua udah selesai, terus masuk di dashboard aku, udah masuk di dashboard aku, keluar deh insentifnya. Jadi intinya kalau udah masuk satu sertifikat di dashboard kalian ya, tapi jangan gagal ya, kan yang pertama kita udah selesai tapi keterangannya aja masih aktif. Kalau udah masuk satu sertifikat, dia akan muncul di insentifnya. Oke, nomor 3 kita menyambung e-wallet. Nah, di sini kalau menyambung e-wallet, jadi kalau misalnya kalian daftar satu akun ya, jadi itu satu nomor HP ya. Misalnya gini, kayak rekening bank BNI ya yang tersambung di e-walletnya, kita bisa pakai link aja, atau OVO atau GoPay ya, terus BNI. Kalau misalnya nomor HP 2, kan nggak ada kan rekeningnya 2 tapi satu nomor HP gitu. Nah, usahakan satu nomor HP, karena 2 nomor HP untuk satu akun e-wallet ya, pada saat menyambungkan rekening nanti akan bermasalah pada saat insentifnya gitu. Oke? Jadi satu akun, satu nomor HP gitu. Karena dia kan untuk memasukkan pencairan uang gitu ya. Jadi diharapkan solusinya kalian harus bikin satu akun di prakerja, terus untuk menyambungkan rekening satu akun sama dengan satu akun pada saat pendaftaran prakerja. Jadi pada saat kalian mendaftar nomornya sama, terus pada saat penyambungan nomornya juga sama gitu. Oke? Jangan beda nomor, karena kalau beda nomor akan menghambat kalian insentifnya cair gitu. Nanti menyambungkan ulang gitu, ulang kembali. Nanti tidak valid lagi karena ada 2 yang berhubungan gitu dengan nomor HP yang sama gitu. Oke? Jadi solusinya usahakan satu nomor HP untuk kalian daftar dan kalian menyambungkan rekening. Jadi sama gitu.
Jadi kalau udah sama, dia akan sinkron dengan cepat dan pada saat pencairan nggak ada masalah gitu. Oke? Nah, yang keempat ini adalah masalah sertifikat. Nah, sertifikat yang muncul padahal kalian udah menyelesaikan pelatihan, tapi sertifikatnya nggak muncul di dashboard kalian ya, dashboard kartu prakerja kalian. Jadi kalau untuk muncul, kan dia ada batas waktu 7 hari ya, 1 minggu ya, selain dari hari libur. Jadi kalian tunggulah 7 hari ya, selain dari hari libur, sabar menunggu. Ada juga yang 14 hari gitu. Untuk beberapa pelatihan ada juga yang keluar sertifikatnya 14 hari. Jadi harap bersabar nunggu. Kalau udah lewat dari batas waktu, kalian boleh melapor ke pihak pelatihannya. Kalau nggak pihak kepelatihannya, kalian lapor di CS Prakerja yang masuk yang pas kita masuk di dashboard ada tempat pelaporan di CS Prakerjanya gitu. Oke? Jadi kalian harap bersabar nunggu dulu. Jadi ada juga sebagian beberapa pelatihan ketika kita menyelesaikan pelatihannya, dia langsung muncul di dashboard gitu. Langsung muncul beberapa jam, beberapa hari gitu ya. Sehari aja udah muncul. Dan ada juga beberapa pelatihan yang perlu ekstra sabar karena dia udah bilang misalnya 7 hari ya. Ya udah tunggu 7 hari. Nah, setelah 7 hari baru kalian melapor gitu. Oke? Jadi harap bersabar, itu solusinya. Kalian tunggu, kalau nggak tunggu, kalau memang lewat dari batas waktu yang ditentukan, kalian boleh hubungi pihak dari pelatihannya. Oke? Nah, gitu. Ada juga beberapa kejadian yang menyebabkan dia aktif sertifikat udah masuk tapi dia masih aktif posisinya gitu di dashboard. Harap bersabar, itu akan berubah sendirinya, akan menjadi selesai karena ketika sertifikat masuk itu udah jadi selesai. Jadi harap bersabar, oke? Nah, itu yang sering muncul pada saat sertifikat gitu, kendala sertifikat. Nah, ada juga yang mengenai sertifikat itu kan nama kita, misalnya nama kita sesuai kayak aku ya, Uli Setianingsih gitu. Ternyata di sertifikat aku menjadi Uli saja gitu ya. Nah, kedua kemungkinan kesalahannya ada pada Gmail kalian. Gmail kalian terhubung langsung dengan pada saat pelatihan. Jadi ada juga pelatihan yang beberapa pelatihan ketika Gmail kalian udah terhubung langsung sesuai dengan Gmail nama Gmail kalian kan. Misalnya Uli Setianingsih Uli ya. Padahal nama aku Uli Setianingsih. Tapi di Gmail Setianingsih Uli ada beberapa pelatihan yang ketika muncul kita memasuki pelatihan melalui Gmail, dia akan membuat sertifikat langsung otomatis menurut Gmail. Kalau kalian tidak merubah pada saat akun profil gitu, oke? Jadi pas dia keluar sertifikat masuk di Gmail kalian, itu akan menjadi Setianingsih Uli gitu. Ada juga pelatihan yang nggak bisa dirubah ketika udah ada pemberitahuan, perbaiki pada saat sebelum sertifikat keluar, kalian perbaiki dulu. Ada juga yang mau ketika udah keluar kan sertifikat kita salah, terus kita ngadunya ke pelatihan, mau mencantumkan bahwa sertifikat yang muncul kemarin adalah namanya salah dari nama yang saya ikut pelatihan. Nah, ada juga pelatihan yang menerima. Kalau salah, ada tempat link yang harus kita perbaiki namanya supaya dibikin ulang sertifikatnya gitu ya. Jadi kalau ketika kalian salah, kalian coba lapor dulu di tempat pelatihan kalian pelatihan ya, tempat kalian pelatihan. Jadi sebagian pelatihan ada yang bisa dirubah dan sebagian pelatihan ada juga yang nggak bisa dirubah gitu. Oke, ya solusinya kalian hubungi pihak pelatihan dan ketika nama kalian memang salah, pihak pelatihan tidak bisa mengubah karena udah sesuai sistem ya aplikasinya. Jadi tenang aja, karena pakai voucher yang kalian daftar tadi, terus pakai email yang kalian daftar pada saat kartu prakerja, dia akan masuk juga di dashboard dan akan cair juga insentifnya. Jadi masalah nama nggak masalah ketika pada sertifikat keluar, asal email yang kalian cantumkan itu adalah email pada saat kalian mendaftar kartu prakerja. Oke? Nah, itulah masalah sertifikat yang sering muncul ya pada saat kartu prakerja gitu. Semuanya ada solusinya. Oke. Yang kelima,
Nah, yang kelima ini adalah membahas mengenai insentif. Nah, yang kelima, insentif ini sering terjadi karena banyak yang tidak tahu, banyak yang nanya. Padahal di situ udah lengkap keterangannya. Kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan pelatihan di dalam 7 hari ya, tidak masuk ya, 7 kali 24 jadi tidak masuk di dashboard kalian, maka lapor ke CS Prakerja. Jadi jangan mau cepat-cepat ya. Hari ini udah selesai latihan, kapan sih muncul? Kok nggak muncul-muncul gitu? Nah, sabar aja ya, dia akan masuk juga. Terus ada juga masalah insentif ketika udah diproses, terus dalam proses nih keterangannya, terus sedang proses besoknya, padahal udah waktunya ya, terus gagal. Nah, kalian sabar aja nunggunya ya. Itu bukan masalah gagal atau enggak, itu servernya down gitu. Terus lanjut lagi masih dievaluasi. Nah, sabar aja, insya Allah itu akan cair. Karena kalau udah masuk di dashboard kalian, itu akan cair. Terus ada juga yang kayak yang kayak misalnya yang pertama kita gagal gitu ya. Terus bulan berikutnya yang kedua lulus gitu, sedang diproses dan cair. Dan pertama itu gagal. Nah, solusinya yang pertama ketika gagal, kalian hubungin CS Prakerja ya. Hubungi aja terus apa solusinya gitu. Karena kan ada di emailnya, kalian boleh hubungi emailnya kenapa gagal gitu. Sedangkan yang kedua masih diproses gitu. Insya Allah semuanya solusi ada gitu. Jadi kalau misalnya udah masuk insentif untuk kalian, itu akan cair gitu. Yang penting jangan beda nomor rekeningnya, karena kalau beda akan menghambat insentif kalian cair gitu, dan bisa juga menyebabkan gagal karena nomor HP yang kalian kesambungkan tidak valid dengan pada saat pendaftaran gitu. Nah, itulah masalah yang sering muncul pada saat kartu prakerja. Jadi semuanya ada solusi ya. Jadi jangan bingung, dan ketika ada masalah gitu ya, ya udah kalian selesaikan bertahap tuh. Semuanya hubungi ya, hubungi pihak yang terkait gitu. Oke? Nah, itulah yang sering muncul pada saat masalah yang sering muncul pada saat pendaftaran atau seputaran prakerja itu, dan semuanya punya solusi. Oke. Nah, itulah solusi dari 5 masalah yang sering muncul pada saat mendaftar kartu prakerja atau proses sampai ke insentifnya. Oke. Udah ya. Nah, untuk kedepannya aku masih di seputaran kartu prakerja. Tetap pantau terus ya channel aku, dan jangan lupa nontonnya, jangan di skip ya biar paham. See you next time.